Assalamualaikum. Berikut ini praktik segitiga restitusi sebagai demonstrasi kontekstual modul 14A6. Tahapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Praktik penerapan segitiga restitusi dapat dilihat dari penanganan dua kasus yang ada di sekolah. Kasus pertama, Giska, siswi kelas 94, meminta izin kepada guru mata pelajaran di kelasnya untuk pergi ke toilet. Guru memberi kartu izin, namun sampai beberapa saat ia masih belum kembali ke kelas. Setelah guru menugaskan temannya untuk mencarinya, ternyata ia malah sedang asyik makan di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung. Kenapa ibu panggil ke sini? Karena ada kesalahan di kelas B. Apa itu kesalahannya? Dikasih kartu izin keluar, tapi kami ke kantin makan. Ya, minta izin untuk ke toilet, tapi ternyata ke kantin makan. Ya, pasti ada alasannya sampai melakukan hal itu. Kira-kira apa alasannya, Giska? Nah, pas keluar itu tidak pernah kan keluar kita sering baru tugas di dalam kelas. Kerja tugas pada saat istirahat. Semua orang pernah melakukan hal itu, kesalahan ya. Tapi bagaimana caranya kita cari solusi supaya itu kesalahan tidak terjadi berulang-ulang, ya. Nah, kira-kira dari perbuatan itu keyakinan kelas apa yang bertentangan dengan hal itu? Yang kita sepakati keyakinan kelas apa itu? Kepercayaan, dan kejujuran. Nah, tiga hal itu adalah kunci kita dalam menjalani kehidupan supaya kita bisa sukses. Kejujuran, kedisiplinan, dan kepercayaan. Ya, kepercayaan orang itu penting. Nah, bagaimana caranya Giska supaya perbuatan ini tadi tidak terulang lagi di waktu berikutnya? Ya, pada saat jam istirahat betul-betul digunakan. Nah, kalau belajar dikasih lagi ibu beri izin lagi untuk ke WC, bagaimana ibu? Betul-betul ke WC ya, karena itu kepercayaan itu penting ya. Semoga Giska nanti bisa menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti luhur, mencapai cita-cita yang diharapkan supaya orang tuanya, guru-gurunya bisa bangga sama Giska. Oke? Ya, boleh kembali ke kelas nak, bel sudah berbunyi. Terima kasih Giska. Kasus kedua, Rian, siswa kelas 94 kedapatan sedang bermain-main HP pada saat mengerjakan tugas. Sebelumnya telah disepakati bahwa hari itu tidak ada aktivitas dengan HP dalam pembelajaran. Jadi semua murid diinstruksikan mengumpulkan HP-nya di wali kelasnya. Ternyata Rian tidak mengumpulkannya dan menggunakannya untuk bermain-main pada saat belajar. Rian, tahu alasannya kenapa ibu panggil ke sini? Apa alasannya? Main HP saat belajar. Kamu main HP saat belajar. Ya. Kira-kira apa alasannya sampai pada saat belajar kamu main HP? Iseng-iseng gitu. Oh, iseng-iseng. Ya, wajar iseng-iseng. Saya tidak punya kesalahan. Ibu juga pernah punya kesalahan. Pernah iseng-iseng. Nah, tapi saya tidak mau mencari di sini siapa yang salah. Saya cuma tahu bagaimana solusinya supaya ini tidak terulang lagi dalam pembelajaran, baik pelajarannya ibu IPS maupun mata pelajaran lain. Nah, keyakinan kelas apa kira-kira yang dilanggar dalam perbuatanmu itu main HP pada saat diberi tugas? Kedisiplinan dan kejujuran. Ya, bagus, kedisiplinan dan kejujuran. Nah, sementara itu adalah hal yang penting toh. Kalau kita disiplin, kita jujur, itu hal yang penting, itu modal kita. Nah, bagaimana caranya lagi supaya ke depan tidak terulang lagi ini masalah main HP pada saat belajar? Tidak membawa HP ke sekolah. Tidak bawa lagi HP ke sekolah. Kecuali kalau bahasa Inggris. Nah, kecuali kalau bahasa Inggris, IPS juga pada saat disuruh ya. Nah, apalagi meskipun bawa HP, tapi kalau ibu suruh kerja tugas, Belajar dengan sungguh-sungguh. iya, belajar dengan sungguh-sungguh bagus. Nah, itu semua supaya bisa mendukung ini kedisiplinan, kejujuran, jadi nanti tidak diulangi lagi ya. Nah, jadi bagus nak, semua belajar dari kesalahan itu kita akan perbaiki lagi ke depannya. Oke, begitu misalnya barangkali boleh kembali ke kelasnya nah. Oke, makasih Rian. Berikut ini tanggapan siswa setelah dilakukan segitiga restitusi.
Saya Giska Azrafianti, saya akan menyampaikan perasaan saya setelah direstitusi. Saya sadar akan kesalahan yang telah saya buat dan saya tidak akan mengulanginya ke depan lagi, dan saya akan menegakkan keyakinan di kelas, yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan. Dan terima kasih. Saya Rian, saya akan menyampaikan perasaan saya setelah direstitusi. Saya sadar akan kesalahan saya, tidak akan mengulangi lagi bermain HP saat belajar. Saya akan menegakkan keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan dan kejujuran. Kesimpulannya, guru sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan melalui pendekatan segitiga restitusi. Hal ini diharapkan dapat membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Sekian, terima kasih, salam bahagia.